Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya saya Raffi Ridwanur Rahman, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada video kali ini saya akan mereview yaitu tentang pembelajaran e-learning berbasis Moodle yang sudah saya pelajari pada perkuliahan semester tahun ini. Baiklah, langsung saja sebelum kita mempelajari pembelajaran e-learning berbasis Moodle. Sebelumnya kita harus mempunyai domain dan hosting terlebih dahulu. Nah, apa sih domain dan hosting? Berikut penjelasannya. Domain dan hosting. Hosting adalah biasa disebut sebagai suatu infrastruktur yang digunakan untuk menyimpan data dari website atau aplikasi, sehingga bisa diakses menggunakan internet. Nah, fungsi dari hosting ini adalah mempunyai peran yang sama seperti kartu memori pada smartphone kalian. Nah, contohnya, misalkan hostingan ini digunakan oleh website universitas untuk menyimpan data para mahasiswanya, atau bisa juga menyimpan informasi seperti gambar, artikel, file, dokumen, dan lain sebagainya di database yang ada pada hostingan tersebut. Nah, sedangkan domain itu adalah alamat website yang akan mempermudah kita untuk menemukannya di internet. Contohnya, contoh domainnya itu seperti .com, .id, @it, dan lain sebagainya. Fungsi dari domain ini adalah untuk mempermudah pengguna mengakses website-nya tanpa harus repot memasukkan alamat IP terlebih dahulu. Nah, ini dimungkinkan terjadi karena adanya jaringan server global yang membentuk domain name system atau DNS. Nah, jadi sebelum kita mempelajari atau menginstal aplikasi Moodle, kita harus mempunyai domain dan hosting terlebih dahulu. Itu seperti itu. Nah, bagaimana cara kita melakukan pembelian atau penyewaan domain dan hosting? Baiklah, untuk penyewaan domain dan hosting, kita harus menuju ke website iCloudHost terlebih dahulu. Kemudian kita klik yang paling atas. Tunggu sebentar. Nah, sudah keluar. Jadi untuk pembeliannya kita ke produk, kemudian ke cloud hosting. Nah, seperti ini. Di sini ada harga-harga mulai dari yang terendah dari 15.000 sampai harga yang tertinggi yaitu 245.000 per bulan. Kita contoh misalkan yang 15.000 per bulan. Nah, untuk yang pertama itu adalah choose a domain. Kita disuruh harus memilih nama domain kita. Misalkan di sini namanya ada, misalkan siapa, Yaya. Misalkan, nah kemudian namanya Yaya di sini kita ubah ke dalam My ID, kemudian kita cek. Nah, kalau tandanya seperti ini, itu berarti nama domain ini sudah digunakan oleh orang-orang lain. Contohnya kita tambahkan seperti
Yaya Adi. Kita cek. Nah, kalau misalkan seperti ini, congratulations, maka domain ini itu bisa digunakan oleh kita. Kemudian step selanjutnya yaitu kita pencet continue. Nah, untuk step yang selanjutnya kita memilih yang per bulan. Yang 15.000 kemudian continue. Selanjutnya kita pilih yang free. Selanjutnya kita continue kembali. Nah, kalau sudah seperti ini, Cloud Hosting Japan 1.5 ID sudah lengkap. Kita harus memasukkan atau membuat biodata terlebih dahulu. First name, last name, email address, port numbers, terus kemudian street address, rumah kita, kemudian city, kota kita di mana tinggal, kemudian state, jalan apa yang kita tinggal, kemudian WhatsApp number, how did you find, terus kemudian kita harus membuat password dan confirm password. Kalau misalkan sudah semua kita isi biodatanya, kemudian kita melakukan payment details. Kita ingin membayar dengan apa? Bisa dengan mobile banking, Bank BRI, Syariah Mandiri, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga ke virtual account. Mandiri, BRI, BNI, Dana, BCA, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah memilih atau sudah memilih konfirmasi pembayaran dengan apa dan mengisi biodata, maka kita klik di sini, checklist di sini, kemudian kita check out. Seperti itu. Nah, setelah kalian melakukan check out pada pembelian atau penyewaan domain dan hosting tadi, maka kalian langkah selanjutnya harus menuju ke link yang seperti ini yang sudah sebelumnya dilakukan. Kemudian kita klik login, kemudian klik client area. Nah, kemudian di sini kita isi email address kita yang sudah terdaftar tadi, yang sudah didaftarkan tadi, kemudian dengan passwordnya. Kemudian klik login. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita ini akun yang kita beli tadi. Kemudian bagaimana cara kita melakukan instalasi modal? Nah, caranya adalah kita klik link kita. Maaf, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kalau misalkan status domain dan hosting kita aktif, suspended, dan terminated. Untuk memperpanjang status domain dan hosting ketika hosting kita suspend dan terminated, maka kita pergi ke view tickets. Atau bisa juga ke my invoice. Nah, di sini kalau misalkan kata-katanya ada status expired atau aktif, kemudian suspended ataupun misalkan terminated, maka kita harus melakukan pembayarannya terlebih dahulu. Kalau misalkan status kita di sini aktif, itu adalah berarti status layanan ini bisa digunakan karena statusnya aktif. Kalau misalkan statusnya suspended, berarti layanan hosting atau domain kita itu dinonaktifkan sementara karena beberapa penyebab seperti ada tagihan yang belum dibayarkan dan
abuse, seperti di sini. Nah, seperti ini. Dan juga kalau misalkan status kita terminated, maka status ini berarti data layanan kamu telah dihapus dari server karena tidak kunjung untuk melakukan pembayaran. Itu lebih dari H14 atau 2 minggu. Kemudian bisa diaktifkan kembali dengan proses restore dengan biaya yang sangat mahal, yaitu 550.000. Itu juga belum termasuk biaya perpanjangan hostingnya. Seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan pergi ke cPanel untuk melakukan instalasi aplikasi Moodle. Untuk caranya seperti ini. Nah, kemudian ketika sudah seperti ini, maka kita harus pergi ke login to cPanel. Nah, nantinya tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita pergi ke scroll yang paling bawah, kita menuju ke WordPress. Nah, kemudian kita lanjutkan ke educational, kemudian ke Moodle. Nah, di sini kita yang pertama-tama yang kita lakukan adalah klik install, kemudian kita isi instalasi URL-nya. Di sini kita klik HTTPS, kemudian di sini nama domain kita, misalkan e-learning, atau kemudian diisi Moodle atau dan versinya terbaru. Kemudian setelah di sini diisi semua, kemudian kita isi username kita, password kita, terus kemudian first name, last name, admin emailnya, kemudian admin email yang sama seperti yang di atas. Kalau sudah diisi semua, maka kita klik install. Maka nantinya akan seperti. Nah, kalau sudah diinstal, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, link ini akan kita salin saja, maka kita langsung pergi ke login to Moodle. Nah, seperti itu. Nah, login seperti, nah ini kita cara untuk login ke aplikasi Moodle-nya seperti tadi, kemudian kita login saja. Nah, alamat domain kita yaitu adalah e-learning Raffi Daifullah Rahman My ID. Kalau tadi misalkan e-learning yayaadi.my.id seperti itu. Nah, bagaimana cara kita membuat sebuah course? Nah, cara kita membuat sebuah course, maka kita harus pergi ke site administration. Nah, kemudian kita pergi ke courses. Kemudian kita di kalimat atau di kata di bagian courses kita add a new courses. Nah, maka kita bisa menambahkan kursus kita. Misalkan kursusnya adalah bahasa Indonesia. Nah, kemudian atau bisa juga dengan bahasa Arab. Nah, short name-nya kita misalkan BA. BA berapa? Misalkan BA kelas 9 misalkan. Kategorinya
kategorinya kelas berapa? Kelas 9X atau kelas 10 misalkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian course start date, kemudian ini dari tanggal kursusnya, kemudian sampai tanggal kursusnya, pembelajaran seperti itu. Kemudian deskripsinya kita isi dan di sini kita pilih gambar yang sesuai dengan file covernya untuk bisa membedakan. Kemudian setelah diisi semua kita save and display. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengisi konten-konten di website atau di aplikasi e-learning Moodle kita? Baiklah, untuk mengisi sebuah konten, maka kita harus mengaktifkan edit mode-nya terlebih dahulu. Nah, baru kita bisa mengisi konten-konten yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Moodle ini. Ini kita hapus saja. Nah, untuk konten yang pertama kita contohnya kita memilih label, bentuk seperti label. Nah, di sini misalkan kita topik 1, kemudian add an activity of resource, kemudian kita cari di sini label. Nah, label di sini adalah digunakan untuk video pengantar atau kata-kata pengantar untuk pembelajarannya. Misalkan kita Assalamualaikum saja. Kemudian di bawahnya diisi oleh kata-kata pengantar yang disesuaikan dalam materi pelajarannya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kata restrict access dan activity completion. Nanti kita akan bahas nanti kita akan bahas di selanjutnya. Kemudian kalau sudah kita save and return to host. Nah, kalau sudah maka tampilannya akan seperti ini. Ini sudah. Kemudian kalau kita ingin membuat sebuah page, maka kita perlu juga ke add an activity of resource. Di sini kita cari lambang page. Nah, page di sini misalkan apa sih materi kita? Misalkan pertemuan 1, karena di sini topik 1 berarti pertemuan 1. Kemudian kita klik deskripsinya, kemudian apapun itu deskripsinya tergantung boleh diisi dan boleh tidak. Kemudian nah di konten ini kita perlu memasukkan sebuah video untuk pembelajaran model ini. Nah, bagaimana cara memasukkan atau menyematkan sebuah video untuk masuk ke dalam konten ini? Ya. Nah, cara untuk menyematkan sebuah video untuk bisa dimasukkan ke dalam konten ini, video YouTube ke page course ini, maka dengan cara kita pergi ke YouTube, kemudian kita cari konten apa yang ingin dimasukkan ke dalam aplikasi Moodle. Contohnya kita pakai akun saya. Di sini misalkan. Kemudian kita klik bagikan. Nah, di sini ada ada sematkan. Nah, link atau teks ini kita klik all, kemudian kita salin. Setelah kita salin, maka kita menuju ke konten atau aplikasi Moodle. Kemudian kita di sini enter sekali. Kita panahnya kita pindahkan ke atas, kemudian klik di sini.
show more buttons, kemudian kita pergi ke HTML. Nah, di sini di enter sekali, kemudian panahnya pindahin ke atas kembali, kemudian kita Ctrl V atau kita salin. Nah, seperti ini. Setelah kita seperti ini, maka kita bisa setelah kita masukkan, sematkan video pembelajaran atau video yang kita inginkan masuk ke dalam Moodle, maka setelah sudah kita save and return to course. Maka nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, baik, jika sudah melakukan memasukkan page, kemudian kita ingin menambahkan sebuah attendance atau daftar absensi. Kemudian kita dengan cara yang sama ke add an activity of resource. Kemudian di sini kita klik attendance. Nah, di sini bisa digunakan attendance-nya atau bisa kita ganti menjadi daftar hadir. Nah, kemudian di deskripsinya di sini bisa kita isi atau tidak. Contohnya kita isi saja. Nah, di sini kita checklist display description. Nah, kalau kita tidak checklist, maka deskripsinya tidak akan terlihat. Nah, kalau kita checklist, maka nanti deskripsinya di sini akan terlihat di page kursusnya. Kemudian setelah sudah semua, kita save and return to course. Nah, nantinya hasilnya akan seperti ini. Karena kita tadi deskripsinya kita checklist, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau kita tidak checklist, maka di sini tidak ada kata perintahnya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian cara kita untuk menambahkan sebuah kuis atau sebuah question? Karena tidak mungkin dalam pembelajaran e-learning tidak ada tugas-tugas atau soal-soal. Nah, untuk cara menambahkan tugas atau question, di sini kita dengan cara yang sama, kita ke add an activity resource, kemudian kita cari quiz. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita masukkan apa pelajarannya, misalkan soal pertemuan 1 misalkan. Kemudian kita deskripsinya seperti tadi bisa diisi atau tidak. Kemudian timingnya open quiznya dari tanggal berapa sampai dan ditutup sampai tanggal berapa. Kemudian time limitnya juga bisa diisi. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian kita ke grade. Kemudian kita ke layout, kemudian kita question behaviors. Di sini banyak sekali settingan-settingannya terlebih dahulu. Nah, di sini ada restrict access dan activity completion. Nah, apa sih restrict access dan activity completion? Nah, restrict access itu adalah digunakan untuk pengelolaan konten materi yang disajikan supaya dapat diakses siswa setelah menyelesaikan materi sebelumnya. Jadi, restrict access itu adalah gambarannya, maksudnya adalah siswa harus melakukan, siswa belum mengisi soal kuis ini sebelum dia melakukan page sebelumnya, sebelum dia menonton page sebelumnya. Jadi untuk supaya dapat restrict access itu supaya dapat diakses siswa setelah menyelesaikan materi sebelumnya. Nah, contohnya misalkan untuk materi sebelumnya, sebelum soal kuis ini adalah ada page, yaitu video pendahuluan. Nah, kalau misalkan kita aktifkan restrict access ini, maka kita bisa menentukan mana yang harus ditonton terlebih dahulu, seperti itu. Misalkan pada pertemuan 1. Mas,
kata perintahnya must be complete, must be marked complete. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita setting seperti ini, maka siswa tidak bisa mengisi soal kuis sebelum siswa itu menonton pertemuan satu terlebih dahulu. Kalau misalnya kita tidak aktifkan juga tidak apa-apa, berarti siswa bisa mengakses secara bebas. Nah, contoh kita aktifkan saja. Kemudian di sini juga ada activity completion. Apa sih activity completion? Itu adalah salah satu fitur dalam Moodle juga. Fitur ini memberikan petunjuk ketuntasan aktivitas belajar. Misalkan di pertemuan satu di situ ada 3 aktivitas, PACE, kemudian daftar hadir, dan kemudian soal kuis. Nah, maka siswa akan mendapatkan checklist jika aktivitas pembelajarannya sudah diselesaikan. Misalkan kita show activity as complete when condition are met. Diperlihatkan setelah siswa melakukan pengisian. Nah, di sini kita student must receive a grade to complete this activity. Misalkan di sini kita beberapa kali siswa itu bisa mengisi soal-soal kuis yang kita sudah berikan. Kemudian kita setelah semua sudah, maka kita save and return to course. Nah, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita tambahkan soal-soal, bagaimana kita klik di soal pertemuan, kemudian kita di sini ada add question, kemudian kita add a new question. Nah, di sini banyak sekali pilihan-pilihannya, mulai dari pilihan ganda, true, false, matching, saling mencocokkan, short answer, dan gambar-gambar, kemudian banyak sekali. Contohnya kita melakukan yang ke multiple choice, yang pilihan ganda. Nah, kemudian di sini kita masukkan soal. Di sini misalkan soal. Nah, gitu seperti itu. Nah, di sini kita masukkan soal teksnya. Soal teksnya misalkan apa ya? Aina Baitun. Seperti ini misalkan contohnya. Nah, di sini untuk jawabannya kita tulis di sini. Misalkan Mama. Nah, kalau jawaban Amama ini benar, maka kita harus memberikan grade. Grade itu adalah penilaian, misalnya 100%. Kemudian kita di sini waro'a. Kemudian selanjutnya kita pilihan yang ketiga janib. Contohnya saja. Kemudian contoh yang keempat, misalkan ba'id. Ba'idun artinya jauh. Kemudian selanjutnya adalah qoribun. Nah, jikalau sudah semua terisi, maka kita save and change. Kalau misalkan kita ingin mengedit kembali, maka kita save, change, and continue editing. Kalau misalkan kita tidak ada yang diedit lagi, maka kita save, change. Maka nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, maka untuk menambahkan soal-soal selanjutnya, seperti cara tadi, add new question, kemudian pilih questionnya. Seperti itu. Kalau sudah, maka kita kembali ke bahasa Arabnya. Nah, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Maaf, lupa untuk di daftar hadir juga sama. Kalau kita ingin melakukan daftar hadir, di sini kita klik add session. Kemudian kita misalkan tanggal berapa dari tanggal 28 misalnya dari tanggal jam 7, dari jam 7 atau dari jam 8 sampai jam 10. Di sini absennya mulai. Jadi
di tanggal 28 nanti absennya akan mulai dari jam 8 sampai jam 10. Kalau misalkan melebihi dari jam 10, maka siswa itu tidak bisa mengisi absensi. Kemudian setelah sudah kita add, maka nantinya akan seperti ini. Nah, kalau sudah, maka kita akan kembali ke kursus kita. Nah, seperti itu. Kemudian, bagaimana kita memasukkan file? Nah, ini penting. Bagaimana caranya kita memasukkan file, maupun itu PPT, maupun itu PDF, dan file lain sebagainya. Caranya sama seperti tadi, kita klik add an activity of resource. Kemudian kita di sini klik file. Nah, kemudian kita misalkan PPT, maaf, yang PPT BA9 misalkan. Kemudian kita cari deskripsinya, kemudian kita masukkan filenya. Seperti itu. Nah, bisa juga kalau tidak ribet, kita bisa mendrag file kita di sini. Mendrag file kita di sini. Terus kemudian misalkan kita di sini bagi menjadi 2. Kemudian kita klik ini, kemudian kita ke dokumen, ke file, misalkan animasi multimedia. Kalau tadi PPT, maka kita drag PPT-nya. Seperti ini. Seperti ini. Nah, kalau sudah, maka kita restrict access juga bisa, seperti yang sudah saya jelaskan. Activity-nya juga sudah saya jelaskan. Kemudian, save and return to course. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau misalkan berbentuk file PDF juga sama, ke file, kemudian misalkan di sini PDF BA9, kita klik file. Kalau misalkan loadingnya lama, kita kembali ke cara yang seperti awal tadi. Nah, di sini kita klik file materi yang pertama. Kita masukkan ke sini atau kita drag ke sini. Kemudian kita berikan contoh access, restrict access-nya. Kita add access, kita activity completion. Kita pilih, kemudian PPT bab 9, must be marked complete. Kemudian activity-nya juga, show activity, supaya memberi tanda bahwa siswa itu sudah selesai melakukan aktivitas mengisi atau melihat soal file PDF-nya. Kemudian kita save and return to course. Nah, seperti ini tampilannya. Jikalau sudah tidak ada menambahkan sesuatu, maka kita edit mode-nya kita nonaktifkan. Maka nanti tampilannya akan seperti ini. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari pembelajaran e-learning berbasis Moodle. Maka mohon maaf apabila dalam penjelasan aplikasi berbasis Moodle kurang memuaskan atau kurang bisa memahami. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.